Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa belajar ya. Diberikan kesehatan oleh Allah untuk tetap semangat belajar. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, yaitu muatan IPS dan IPA. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yang akan kita capai atau yang akan kita pelajari juga ya, yaitu diharapkan nanti anak-anak dapat memahami tentang pemanfaatan sumber daya alam hayati. Lalu anak-anak dapat memahami keuntungan merawat hewan dan tumbuhan di sekitar kita. Dan yang ketiga, anak-anak dapat memahami terkait materi peduli terhadap kelestarian sumber daya alam. Jadi itu ya anak-anak ya, 3 materi pokok penting yang akan kita pelajari hari ini. Oke, kita langsung ke materi pertama aja ya, yaitu tentang memanfaatkan sumber daya alam hayati. Anak-anak bisa dilihat ya di gambar atau di layar, ini gambar apa ya? Hewan apa sih ini? Betul sekali, ini adalah hewan sapi ya. Yang belum kenal, boleh nih kenalan dulu ya dengan sapi. Ini namanya adalah sapi. Lalu apa sih yang dimanfaatkan oleh kita sapi itu, Bu Guru? Anak-anak tahu ya, kalau kita memanfaatkan sapi itu dagingnya dan juga susunya. Betul sekali, kita memanfaatkan keduanya itu ya, daging dan susunya. Ini pada umumnya ya dimanfaatkannya yaitu daging dan susu. Nah, gambar yang kedua ini gambar tentang tanaman ya, atau tumbuhan yang ada di pekarangan. Nah, dengan kita merawat hewan dan tumbuhan berarti kita telah mencintai lingkungan. Ya, betul ya. Karena kita sayang kepada hewan, sayang kepada tumbuhan, makanya sama kita dirawat ya. Contohnya aja ini tumbuhan yang ada di pekarangan, dirawat ya. Caranya dengan disiram supaya tumbuhannya tetap segar, tidak layu ya. Lalu apa sih manfaat untuk kita jika kita merawat tumbuhan? Nah, apa coba manfaatnya? Betul sekali, manfaatnya bisa saja di pekarangan kita jadi segar, udaranya jadi sejuk, terus kita dapat melihat pemandangan yang indah. Ya, betul ya, kalau banyak tumbuhan atau tanaman itu kan biasanya gitu ya, mata kita senang gitu ya ngelihatnya gitu. Nah, itu anak-anak memanfaatkan hewan dan tumbuhan. Nah, lalu apa sih Bu Guru kalau kita merawat hewan dan tumbuhan, emang ada ya untungnya untuk kita? Tentu ada ya. Apa yang kita lakukan pasti ada sesuatu yang balik kepada diri kita. Contohnya, kita baik terhadap hewan dan tumbuhan, yaitu dengan cara kita merawat mereka, merawat hewan dan tumbuhan ya. Nah, jadi yang pertama nih kita lihat. Ini adalah pohon mangga ya. Wah, segar banget ya ini mangganya ya. Nah, pohon mangga ini kita rawat. Nah, nanti setelah lama, setelah berbulan-bulan atau pada musimnya ya, bisa saja mangga itu nanti berbuah. Nah, menghasilkan deh buah mangga yang segar ini ya. Seger banget ya. Nah, buahnya dapat kita manfaatkan dengan dimakan oleh kita ya, bisa dirujak oleh kita ya. Jadi itu ya keuntungan merawat tumbuhan, contohnya adalah pohon mangga. Sama dengan hal yang lainnya, misalnya pohon pisang ataupun pohon yang lainnya, itu memberikan keuntungan ya kepada kita. Nah, ini anak-anak tahu nggak gambar apa? Betul sekali, ini gambar ayam ya. Barangkali ada yang belum pernah kenalan sama ayam. Nah, ini adalah ayam ya. Nah, ayam yang kita rawat ini akan menghasilkan telur dan daging. Nah, nanti telur dan dagingnya akan dimanfaatkan oleh kita menjadi bahan makanan ya. Biasanya kan kita
Kalau sarapan biasanya sama telur ceplok atau misalkan telur dadar atau disemur misalkan telurnya ya. Nah itu anak-anak sangat bermanfaat sekali ya ternyata ya kita ketika kita merawat hewan ataupun kita merawat tumbuhan itu memberikan pengaruh yang sangat baik banget terhadap kita gitu ya. Oke, jadi itu ya anak-anak ya keuntungan kita dalam merawat hewan dan tumbuhan. Contoh hal atau tumbuhan maupun hewan yang lainnya juga banyak Bu Ika. Banyak betul ya. Banyak yang memberikan manfaat kepada kita. Ya ini Bu Guru hanya mencontohkan beberapa saja. Nah, kenapa sih kita harus peduli anak-anak terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan? Bayangkan aja ya, kalau di dunia ini nggak ada ayam, nggak ada sapi, nggak ada tumbuhan, gimana jadinya kita ya? Nggak bisa makan daging, nggak bisa minum susu, nggak bisa makan telur ayam, nggak bisa mendengarkan ayam berkokok tiap pagi, ya. Makanya dengan hal itu kita harus bersyukur dan juga peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Nah, peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan sekitar dapat dilakukan dengan cara peduli terhadap hewan dan tumbuhan. Ini salah satu contohnya ya. Adik kecil ini sedang peduli terhadap tumbuhan, yaitu dia sedang menyiram tumbuhan. Dia artinya peduli, dia takut kalau tumbuhannya layu, makanya sama dia disiram. Artinya dia mempunyai rasa cinta, rasa peduli ya terhadap lingkungannya, seperti itu. Nah, seperti yang Bu Ika jelaskan tadi ya, bahwa hewan dan tumbuhan memberikan banyak manfaat kepada kita ya, kepada manusia. Sehingga sudah seharusnya kita menjaga dan merawatnya. Oke, lantas gimana ya jadinya kalau kita tidak merawat tanaman atau tumbuhan dan juga hewan? Nah, ini salah satu contohnya ya. Kalau kita tidak merawat tanaman dengan baik, maka tanaman itu mudah terserang hama ataupun juga penyakit yang menyebabkan tanamannya akan terlihat layu dan tidak segar. Nah, ini lihat ya. Ini daunnya kering, batang-batangnya juga kurus ya, seperti kurang air gitu ya. Seperti ya mungkin saja ini terkena hama karena tidak diurus oleh kita atau misalkan oleh manusia, sehingga beliau kan kurang nutrisi ya, dia kurang nutrisi, jadinya nggak sehat. Sama aja seperti kita, kalau kita nggak dikasih makan, kita nggak minum, kita pasti kan nanti kurus, kita nggak berdaya, lemas. Sama tanaman atau tumbuhan juga ya anak-anak ya. Jadi tanaman atau tumbuhan harus tetap kita jaga. Nah, lama-lama nih kalau terus-terusan ya nggak disiram, nggak dikasih makan, nggak dikasih sinar matahari oleh kita atau sama kita nggak dijemur, lama-lama pasti tanaman ini akan mati ya. Jadi berarti kita nggak melaksanakan kewajiban kita dong terhadap tumbuhan, terhadap tanaman. Kita kan harus ya, wajib memelihara, menyayangi, peduli terhadap tanaman dan juga hewan, itu harus ya. Nah, begitupun juga dengan hewan ya anak-anak ya. Hewan yang tidak terawat mudah terserang penyakit ya. Misalnya, burung merpati yang sakit dapat menularkan penyakit ke makhluk yang lainnya. Selain itu juga, kandang dari burung merpati yang jarang dibersihkan akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Itu bisa saja banyak bakteri, banyak kuman ya. Nah, jika burung merpati itu didiamkan tanpa perawatan, maka burung tersebut lama-lama kan dia sakit ya karena penyakitnya itu. Karena kandangnya yang kotor menyebabkan penyakit, lama-lama burung merpati yang cantik ini akan mati ya. Nah, seperti itu anak-anak. Lalu apa sih Bu Guru ciri-ciri hewan yang terawat dan yang tidak terawat? Nah, ini yang pertama,
tentang hewan terawat ya. Kalau hewan yang terawat, tubuhnya yang tegak dan bergerak lincah, berarti dia punya kekuatan, punya power ya kalau yang terawat ya. Karena dia suka dikasih makan, terus dia mungkin aja perasaannya senang kalau yang terawat ya. Beda lagi dengan hewan yang tidak terawat, cenderung lemas, lunglai, dan tidak bertenaga ya. Diem aja mungkin hewan itu ya. Itu nggak terawat kalau nggak dikasih makan, nggak dikasih minum ya, gitu. Lalu yang kedua, bulu atau rambutnya terlihat bersih ya dan mengkilat. Jika dipegang dan diusap tidak mudah rontok. Nah, berbeda nih dengan hewan yang tidak terawat. Sering ya anak-anak ya melihat misalkan kucing aja contohnya. Kucing yang tidak terawat sama yang dirawat beda kan ya? Beda, dari bulunya aja udah kelihatan ya. Gitu. Dan yang ketiga yaitu matanya, bisa dilihat dari matanya ya. Matanya terlihat jernih dan terang dan juga tidak keruh, artinya sehat ya matanya ya. Beda lagi dengan hewan yang tidak terawat, matanya biasanya berair atau bernanah ya, bahkan bisa saja matanya itu tidak bisa melihat ya, karena beliau misal kekurangan nutrisi, kekurangan gizi ya, kayak gitu ya anak-anak ya. Nah, jika anak-anak sudah memahami materi dari yang Bu Guru jelaskan, diharapkan anak-anak dapat mengerjakan tugas ini ya, yaitu bagaimana sih sikap anak-anak dalam bagaimana sih sikap anak-anak ketika menemukan tumbuhan atau hewan yang tidak terawat. Oke, boleh dituliskan di sini ya. Boleh beberapa, boleh minimalnya 3 ya. Minimalnya 3, boleh banyak, boleh sampai 10 juga boleh kalau anak-anak menemukan. Oke, seperti itu anak-anak, semoga bisa dipahami dengan baik ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.